mana dioper-oper, gantian jaga kok Nggak petugas ada penjaga koordinasi. tidak ada koordinasi, kok ngulang dari pertama. Terus yang tidak jaga waktu di forensik apa namanya, ortopedi apa namanya, USG. Ya USG itu. radiologi, kok seperti itu jawabannya. Kok tidak ada satu pun tempat yang bagus pelayanannya. Nah, lengkap. Nah kan seperti tahu sama maka nanti judul podcast ini bukan buruknya pelayanan rumah sakit, enggak. Lapor Pak, seperti ini loh kualitas pegawainya rumah sakit. Jadi kalau inti ekspektasi masyarakat melihat gedung tidak sebanding dengan ekspektasi layanannya sebenarnya. Gedung elit pelayanan sulit. Iya. Nah ini dah sampaikan kayak gini nih. Oke. Ini dicipain dulu airnya. Iklan. Tapi tidak ada Pak Direktur hubungi dia? Pajak tidak ada hubungi dia? Belum ada. Kalau geser kami. Kalau Pak berita di wartawan tuh kan dia bilang, Oh, Jadi tukeran telusuri. kawan. belum ada respon, dia bilang. Kami sudah menghubungi direktur rumah sakit tapi belum ada respon. Nah, supaya kita tidak melihat hanya marah-marahnya saja, coba kita tanya seperti apa kronologinya. Sehingga kali ini saya hadirkan semua orang yang terlibat dari sejak pertama. Jadi sebenarnya yang dibawa ke rumah sakit itu, mohon maaf ini ya, saya sebut saja di sini Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Mustiadi Abhar, pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kota Mataram, pondok pesantren terbesar dan terbaik di Kota Mataram. Kita langsung saja ketemu ini sama putra-putranya semua, putra-putrinya semua ini ya. Karena kita tidak ingin ya dengan munculnya video dari Dinda Egi ya, Ajib Romadi Baba Play 12 nama TikToknya. Kita tidak ingin orang menilai bahwa video itu subjektif. Jadi perlu kita tahu seperti apa sih sebenarnya kronologinya. Karena kita juga tidak ingin menyalahkan pihak rumah sakit. Ini yang paling pertama dulu yang bisa menyampaikan kronologi siapa ini? Ustazah Maria? Bisa. Coba sampaikan ke kita ini seperti apa sih kronologinya ini? Kita langsung aja. Ya, awalnya saja Ya. dari sakit terus apa dibawa kemana gitu. Awalnya kan kita pergi liburan lah. Pergi liburan ke Sembalun, mungkin hawa terlalu dingin. Pulang-pulang, Abah malamnya itu keringet dingin. Malam apa? Malam Selasa. Malam Selasa. Keringet dingin tapi badannya panas. Mungkin karena AC. Tidur di luar aja saya bilang. Tidur di luar sekitar jam 11 ya, setengah 12. Terus setengah 12 Egi masuk. Yuh, Mek, Abah dia basah semua badannya. Yuh, masa ternyata udah kencing di tempat tidur. Nggak bisa gini. Kita bawa ke UGD udah, soalnya nggak bisa kita karena Abah sudah penyakitnya banyak dan parah, kita bawa ke UGD aja langsung. Nah, saya langsung ke UGD, sampai di sana sekitar jam UGD Rumah Sakit Provinsi. Yang baru. Karena saya pernah berpikir, karena saya sering ke rumah sakit untuk cuci darah kurang lebih 5 tahun ini, sudah sering ke sana, lebih bagus rumah sakit ini. Tapi saya tidak mau menginap di sini, kalau sekedar nunggu oke. Mungkin karena saya begitu, masuklah saya ke sana mengantar Abah. Waktu itu kita sampai sekitar jam 12 malam. Sampai di sana, kenapa ini? Abah sudah tidak bisa duduk, sudah kita pakai tempat tidur itu karena sudah saking lemesnya. Langsung udah bawa, langsung diangkut bawa. Apa kita tunggu ini? Saya bilang, enggak tahu, mungkin belum administrasi. Saya langsung, sudah saya yang ngurus, katanya Kak Bayu, sudah saya ngurus administrasi. Sudah beres lagi, ayo apa? Nah, karena saya baru di sana, ya diam saja. Coba tanyain, sekitar ada setengah jam, coba tanyain. Sebentar, kita observasi. Waktu datang ke sana ada ndak yang nyambut? Ada kan, ada security-nya kan nganter masuk. Setelah masuk ada dokter cowok datang. Perawat tunggu dah. Perawat itu ya, tunggu dah di sini dulu. Saya cek apa yang dirasakan. Dia menggigil, panas, terus keringetan, lepas, sudah ndak ada tenaganya. Saya bilang, ya dah, istirahat, tidur.
tanpa apa-apa sudah belum di. Setelah diwawancarai tidak ada tindakan lagi, hanya disuruh nunggu gitu ya? Ya tidur dah. Sebentar Bu ya. Oh ya. Udah selesai, mesti kan sudah selesai. Sudah saya daftar dok. Oh ya, tunggu sebentar. Terus gimana nih? Kita observasi dulu. Observasi gimana? Kita pasang infus. Nanti kalau memang enggak kenapa-napa boleh pulang. Saya tunggu. Lama nunggu karena malam. Sudah sekitar jam 1. Ngantuk saya karena kita belum istirahat dah, kita giliran karena kita berempat ke sana. Ya saya istirahat, saya keluar tidur di mobil dah, katanya saya tidur di mobil. Nah selanjutnya kita giliran nunggu sama kayaknya Kak Bayi yang sama saya Pak Ustadz Baidowi. Nah gimana Pak Ustadz waktu itu setelah Ustadz Maria ini keluar? Tapi tadi katanya yang ngurus administrasi Pak Ustadz Baidowi ya? Iya. Nah, waktu ngurus administrasi pasien umum atau BPJS? Jadi saya datang kan saya nyopir kan, datang di IGD itu disambut dengan baik oleh security. 2 orang security rupanya dia tahu apa, dia kenal. Kemudian dia diantar sampai nyampe di situ, kemudian saya langsung ke administrasi, dia langsung ngantar Abah ke dalam kan. Di administrasi itu saya bilang mau daftar. Oh nggih, ada BPJS-nya katanya. Saya bilang ada BPJS-nya. Tapi kalau misalkan karena BPJS layanan kita menjadi kurang bagus, saya ingin pakai umum saja. Sekarang saya ingin Abah saya ini dilayani dengan baik, soalnya kan orang tua ini. Gitu. Oh enggak, sama saja Pak. Oh sama saja. Artinya mau BPJS mau umum sama saja. Itu jawaban. Dilayani dengan baik atau tidak baik maksudnya? Sama saja dilayani dengan baik katanya. Gitu. Katanya yang di bagian administrasi. Ya, kan gitu. Nah begitu saya selesai, saya ke dokter itu menyerahkan itu kan. Ini dok, pertama kesan saya di situ itu mungkin bisa menjadi koreksi di rumah sakit itu, sebagai kita ini yang biasa harapan masyarakat kalau dilayani di rumah sakit itu kan namanya layanan publik itu harusnya kan PR-nya yang di depan itu orang-orang yang mempunyai jiwa yang memang menyenangkan bagi semua orang. Artinya begitu dilihat orang langsung tidak takut lah gitu ya, senang dia mau konsultasi juga senang. Tapi dari anunya agak kurang sebenarnya mungkin lagi lelah atau apa kan kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu lah, mungkin karena itu sudah malam. Kemudian saya menggantikan istri saya, dia keluar kan karena ngantuk. Saya ke situ, kemudian datang perawat mau masang infus. Ketika perawat ini masang infus, rupanya mungkin tidak terlalu begitu ahli lah dengan itu kan. Tapi stop, dari kedatangan sampai ada tindakan pemasangan infus berarti ada sekitar berapa puluh menit itu? Berjaman. Berjaman ya? Enggak sih berjaman, mungkin sejaman ya? Sejaman. Ada Oke, lanjut Pak. Datang pasang, pertama mau cari, kan biasanya memang agak sulit dicari arterinya kan, pecah mudah nggak bisa. Lagi dicoba, tapi rasanya 3 kali kali dicoba dan ditusuk gagal. Dan gagal, dan saya hentikan. Stop aja dulu, sementon, bilang gitu. Mungkin bisa cari teman sida yang lebih senior, saya bilang gitu. Oh nggih katanya, langsung dia cari temannya, ada yang ramah sekali, gagah, ramah dia, ada perawat itu, tinggi besar dia. Nah, kemudian datang dia, nggih, dia bilang sama saya, maaf nggih, tiang coba pasang dengan jarum yang lebih kecil. Dia coba pertama dengan hati-hati sekali, gagal juga dia. Tapi dia minta maaf sekali nih, dia bilang sama saya yang perawat itu. Kemudian
Tapi saya coba yang kedua kali ini, saya harus bisa katanya. Dia cari jarum nomor tertentu lah saat itu. Kemudian dia, dan berhasil memang. Tetapi memang sangat kecil yang dia dapatkan arterinya, sehingga dia tidak bisa mengambil sampel darah. Nah, dia ambil sampel darah dari sini, Pak, lihat yang ambil, dia bilang gitu. Ya sepanjang itu bisa, oh gitu. Nah, dari situlah sebenarnya kalau yang dengan ini sih, jadi memang mungkin saya tidak tahu siapa itu, mungkin setiap orang punya style yang berbeda, cara menghadapi orang lain, punya performan yang berbeda dengan orang lain. Memang ada yang saya rasa kurang bagus rasanya, ada yang bagus lah gitu di situ ya. Nah, setelah itulah saya agak lama nunggu sampai tertidur. Setelah tertidur saya. Tapi infus sudah berhasil dipasang. Sudah berhasil jalan infus. Dengan banyak konsultasi. Nah, pokoknya ini kalau sudah ini kan dia tidak boleh sampai ini katanya. Sehingga memang dia dikurangi infus. Nanti kalau sudah mau habis segera lapor. Karena saya takutnya keburu habis, saya mau keluar. Kebetulan belum sholat isya itu. Saya sekitar jam berapa lah? 1:30 mungkin itu ya. Sekitar itulah. Karena masuknya ke sekitar jam 12 sebenarnya. Iya. Terus saya pergi tinggalkan ruangan. Saya telepon Daniel kan. Daniel datang, saya keluar. Saya di luar lah. Daniel diam di situ dan Abah memang tidur. Sampai kemudian Egi yang masuk. Karena saat itu impusnya sudah menjelang habis. Menurut dia, dan datang sama saya marah-marah. Ini mohon saya lapor, mau impusnya sudah katanya mau habis. Sebentar dulu katanya. Oke. Itulah jadi, katanya dia ke saya. Setelah Pak Ustadz pergi meninggalkan ruangan, jadi yang ada di ruangan Daniel dia tidur di pasti pintu masuk. Mau gantiin Daniel. Setelah Daniel dia yang gantiin. Gitu. Iya. Nah, sampai kemudian saya masuk dalam proses pulang. Yang kesel, Abah udah boleh pulang katanya ya. Nah, kalau yang saya langsung saya proses setelah itu pulang, tapi Mas Egi sambil agak kesel sedikit mungkin. Tapi sebelum pulang saya dijelasin sama dokter yang ada di situ tentang. Tapi stop Pak Ustadz, ya, jadi sebelum pulang itu mungkin perlu kita dengar dulu ini. Maksud saya selesaiin dulu, karena sebelum pulang itu saya yang ketemu dokter. Oh iya. Jadi hanya saya yang memang ketemu dokter. Dokter siapa ini? Saya tidak tahu nama dokter. Cewek. Jadi situ kan ada perawat yang tadi tidak bisa sampai ketemuan itu, dan ada dokter. Dokter di situ. Dokter yang nangani itu, dokter IGD itulah. Tapi menurut saya dua orang ini, maksud saya yang ekspektasi saya tidak seperti itulah. Kurang simpati berarti. Ya, kurang simpati. Mungkin lagi apa, tidak tahu kan. Mungkin lagi ada apa, atau mungkin lagi lelah, tidak tahu lah. Yang jelas saya kalau husnuzonnya ya mungkin itulah gitu ya. Sehingga saya tidak berpikir panjang, saya hanya dijelasin sama dia bahwa obat ini bapaknya ada infeksi, tapi kita tidak tahu infeksi apa. Belum bisa dideteksi karena ini mungkin baru. Silahkan datang lagi 3 atau 4 hari. Oh, berarti selain dipasangin infus, ada pengambilan sampel-sampel ya, kayak sampel darah, kan tadi sampel kencing gitu ya. Sampel darah saja. Sampel darah saja. Iya, sampel darah saja. Setelah dikasih tahu bahwa pas mau pulang itu saya dijelasin lah oleh dokter. Dijelasin tentang bahwa Abah ini dia ada infeksi sehingga terjadi demam, menggigil itu. Ada infeksi, cuman kita tidak tahu infeksi apa. Hasil labnya belum bisa menunjukkan bahwa bapaknya ini dia infeksinya karena apa. Itu katanya. Sehingga kemudian kami memberikan antibiotik dan penurun panas. Pokoknya ada obat lah yang dikasih. Dijelasin saya detail sama dia tentang obat itu. Kalau bapaknya nanti minum jam 7 pagi, berarti dia harus minum besoknya lagi itu jam 7. Tidak boleh beda lagi, katanya. Dijelasin saya itu. Tapi bagaimana kalau beliau
lemes sebelum 3 atau 4 hari ke depan. Pertanyaan Bapak. Pertanyaan saya dijawab sama dokter itu, oh boleh balik lagi sini. Nah itulah anaknya dokter itu. Nah setelah itu saya pulang bersama-sama. Di jalan lah saya dengar Egi ngurung itulah pas pulang itu. Oh berarti saya hanya hari pertama tapi hari kedua saya enggak ikut. Oke. Berarti jeda dari Pak Ustadz pergi tinggalkan ruangan IGD ini, yang lebih tahu seperti apa kejadian berarti ya, ada dia dan Daniel ya. Gimana situasi kondisi di tempat itu ketika menunggu gimana? Saya bingung harus mulai dari mana ini. Mulai dari yang ditahu saja. Jadi memang waktu masuk bersamaan di sini kan dia jelaskan pasang infus, pasang ini, tapi dokternya bilang karena bapaknya ini ada ginjal, infusnya dipasang setengah, cuma itu. Karena melihat situasi lama lah kan, pandangan beda-beda kan, ya kan lama bapak kita lemes ini apa ya. Akhirnya saya keluar menenangkan hati saya sendiri. Saya keluar sambil mencari bantuan lah bagaimana biar bapak saya cepat ini ditangani. Masa kan harus nunggu ini segala macam, karena sebelum bapak saya masuk IGD yang baru ini juga ibu saya pernah masuk IGD yang di tempat lain. Pokoknya rumah sakit nih lumayan saya sering kunjungi untuk mengantar, semoga bukan saya yang diantar kan. Jadi sudah begitu saya keluar merokok lah, waktu itu saya yang konten ini minta solusi nih. Tapi sudah diinfus belum kan? Belum itu, belum. Hanya dijelaskan. Karena lama saya keluar. Kebetulan bertemu sama Kak Maria dalam mobil atau biar saya di sini. Nah, waktu di sana kan saya di luar, lalu bertemu sama Pak Bayi. Tonton udah basah infusnya. Akhirnya udah selesai lah kan. Saya masuk giliran. Saya nunggu. Ya, setengah nih saya. Datanglah saya, ada dokter yang tinggi itu memang baik dia. Misi siapa di sini kita tanya, Mas, saya. Oke, kenapa? Dia bilang ada yang tinggi itu baik dia. Ini infusnya ini tadi saya dengar dokter itu bilang sampai setengah kan. Oh enggak, udah dibuang setengah, udah diparuh infusnya, enggak apa-apa sampai habis. Oh ya udah kita tunggu sampai habis teh. Habis lah infus ini. Ya buik ini saya bilang. Tuh saya cari ke tempat yang di depan tuh kosong. Oh ada zona apa dia bilang di dalam itu, masuk ke sana. Permisi, dia udah habis. Oh ya tunggu sudah. Tunggu sudah, udah habis saya bilang. Udah diam, saya itu nggak tidur berapa harian itu. Ya, jadi ketika infus itu habis, biasa kan kalau nggak dimatikan darah yang naik. Nah ketika Adinda Egi tahu infus itu habis, nggak dimatiin infusnya? Enggak, saya enggak tahu, takut salah-salah. Saya nanti kan tapi begitu ngelapor dia suruh nunggu gitu ya? Ya, tunggu dia bilang. Tunggu udah gitu. Lagi saya melapor agak meloboran. Lagi saya melapor ini Tuan, lagi saya melapor. Dok, ini sudah dihapus. Oh iya, nanti kan kalau udah habis itu infusnya kan langsung pulang dia bilang. Begitu ini mukanya. Tergantung point of view, mungkin karena bertemu Pak Ustadz dia sedikit lembut atau apa, mungkin karena Pak Ustadz yang hatinya lembut selalu memaafkan. Kalau saya kan tetap tadi dia ngatakan kurang simpati ya. Iya, ya memang gitu. Kalau diukur dengan orang ada pada layanan dengan gayanya dia yang waktu di administrasi yang dipakai umum atau BPJS? BPJS kan dia minta BPJS saya bilang kalau karena dia bilang sama. Karena sama saja gitu ya, BPJS umum sama saja. Ini BPJS bayar kelas 1 sama-sama disintagin mungkin ya. Oke, lanjut terus. Selanjutnya sudah begitu. Ya, itu sudah mau pulang itu juga habis-habis udah ketiga kali saya balik itu. Mungkin karena begini ya, kalau dia dari infus habis sudah 3 kali lapor belum ada tindakan. Ya, selesai ini saya bilang ya. Nah terus yang ketiga kali itu baru dia datang, dia cabut infusnya. Terus saya bangunin ini kamarnya, sudah habis infusnya, sudah pulang, nggak ada apa-apa. Infus yang setengah tadi pertama itu ya habis pulang katanya tanpa ada mau kenapa-napa lah itu di ini saya ini Tuan. Akhirnya selesai infus habis, nah kita dorong ke dalam, bocor lah bekas infusan itu, saling pantau dia itu orang-orang tuh. Nah saya juga diam aja, saya lihat nih, saya bilang makan lihat nih dia mau ngapain kok dia bocor. Bocor dia, bocor ya. Bocor maksudnya keluar darah. Bocor dia. Dari bekas infus yang tadi. Iya.
Terus ada perawat tuh satu, loh iya kok bocor? Dia perawat kok bocor? Nanya kita apa? Kita tampal pakai baju kita, Mukarram kan enggak kan? Bocor. Ini ya dia bocor, terus dia kenapa? Oh iya ya, saya ambil dulu, apa namanya? Kasa. Saya ambil kasa dulu, baru dia. Kok dia nanya saya? Bocor dia, dibilang gituin saya. Yuk kok saya ditanya dia bocor? Saya diam aja, pokoknya saya. Tapi akhirnya dia yang sabar, yang kasih tindakan ya. Kasih tindakan. Di tempat, di luar itu di depan. Oke, setelah ditangani berhenti bocor, pulang. Ya, saya nanya, yuk Gi, memang boleh pulang ini? Iya. Kan dia sudah disuruh rawat inap, gini lemasnya. Iya, nah dia bilang sama Kak Bay, iya nanti setelah 3 hari baru kita kembali. Ya karena izin pulang kan saya ke dokter. Iya, sudah saya bilang, ya kita pulang. Dikasih pulang, padahal menurut saya pasti kita akan Kakanda Adinda waktu itu kondisinya tidak mungkin disuruh pulang ya. Mungkin karena dia duduk aja tidak bisa. Nah, akhirnya pulang lah begitu ya. Sudah kita disuruh pulang sama dokter. Sekitar jam berapa itu? Kita pulang jam 4:30. Sampai rumah azan. Oh iya, oke. Setelah sampai rumah, istirahat, tidur. Paginya kan saya nginep di rumah Abah. Kok masih lemas Pak? Kasih minum. Ya, sambil minum. Ada obat dikasih kemarin di rumah sakit. Ini dia sudah ngantuk sekali. Istirahat nanti kita bangun paling enggak jam 11 saya bilang. Bangun sekitar jam 10 pulang mandi kembali siang. Saya lihat apa kondisinya? Masih panas, terus tidak ada tenaganya. Makan saja lah. Tidak ada perubahan. Makan menurun. Cuma 2 sendok. Oh sudah, Bang, biar bisa minum obat. Wandi itu besur. Nah, karena seperti kondisi saya tidak enak. Karena kemarin saya tidak puas di rumah sakit provinsi IGD, karena kita punya dokter yang menangani Abah di Risa, Dokter Omi penyakit dalam. Daftar saja ke Risa sudah. Saya telepon yang biasa daftarin, telepon. Kak, ini nomor antrian 30 kalau malam ini dia full. Enggak apa-apa, kalau besok enggak bisa, besok dia enggak ada besok. Kalau gitu sekarang enggak apa-apa. Sekitar jam 11 atau jam 12 dapatnya enggak apa-apa, saya bilang. Sida aja yang nunggu, nanti kalau sudah lagi 5 orang baru saya ke sana. Nah, singkat cerita ditelepon jam 11 ya. Jam 11 kita ke Risa langsung ke Dokter Omi. Nunggu sekitar jam 11:30 masuk. Kenapa Tuan Guru? Saya ceritakan kronologinya. Kalau gitu sekarang cek urin sama darah. Setelah dicek urin sama darah, Tuan Guru boleh pulang, tunggu di rumah istirahat. Nanti ini putrinya ini yang nunggu. Oh iya dah, siap. Nah, kita ke lab langsung. Kemudian Abah diantar pulang sama Egi, saya sama Caca nunggu di situ. Tunggu 1 jam, oke, nunggulah setelah 1 jam kita kembali 1:30. Oh ini artinya, bahkan saya ke sana pegawainya Dokter Omi udah datang, Pak Madi. Oh ini Ibu sudah juga mau dokter, ayo, langsung saya ke ruangan langsung dicek. Ini banyak sekali virusnya, bakteri yang harusnya 10.000, ini jumlah bakterinya. Jadi Habib itu awalnya kaget itu karena sel darah putihnya terlalu tinggi. Jadi normalnya sel darah putih itu 10.000, tapi di Habib waktu itu 22.000. Itu yang nyebabin jadinya struktur semua di badan Habib itu tidak lancar. Kencingnya ada infeksi, jadinya kencingnya itu banyak bakteri. Dan padahal di sebelumnya dibilang di UGD itu bakterinya baru bisa dilihat setelah 3 hari. Padahal Dokter Omi itu kita nunggu sejam langsung kelihatan di dalam kencingnya Habib itu ada 4 jenis bakteri, dan itu yang nyebabin. Dan bakteri itu membahayakan. Dan langsung dokter bilang, ini kalau tidak segera ditanganin membahayakan jiwa Ibu. Siapa yang suruh pulang? Langsung kayak gitu, dokternya langsung nanya, di UGD enggak, ini harus ditangani segera. Sampai Dokter Omi tuh bingung, kenapa disuruh pulang? Bakteri udah segini ganasnya, harus segera ditindak lanjuti, dia bilang. Terus kita kayak, gimana soalnya dari UGD langsung saya segala resep. Ini hari kedua ini. Ya. Berarti ini malam Rebo ya? Iya, malam Rebo. Malah saya tanya, berarti dok ini besok pagi? Langsung bukan besok pagi. Malam ini langsung bawa dia ke IGD. Terus gimana dok nanti? Tapi stop dulu. Kenapa balik lagi ke rumah sakit provinsi? Nggak diem saja di rumah sakit yang karena Dokter Omi menjelaskan saya ada di rumah sakit provinsi karena kebetulan Abah dia cuci darah, tidak ada di Risa cuci darah alatnya di sana. Nanti saya yang nangani, saya di sana dan nanti
tempat saya di Senggigi, di PIP, malahan diteleponin saya malam itu juga jam 1 ditelepon ke Senggigi. Ini Senggigi ya, oh ada pasien saya masuk malam ini, dia BPJS kelas 1, bisa kan naik di PIP? Oh ya, tolong cekin kamarnya, bilang dicekin. Mungkin tidak ada PIP, kalau tidak ada PIP, PPIP ada. Nah kalau PPIP apa? Ada dok. Kalau gitu saya titip pasien saya di sana, biar jelas dapatnya kamar nomor berapa, kan sudah jelas. Ya. Ada nomor 02 PPIP, dijelaskan saya, Bu ini sudah jelas, sudah jelas antibiotik yang akan saya kasih saya tulis di sini, bahkan kamar PPIP 02 biar ndak banyak bertanya nanti di IGD. Oh siap, sampai saya gini, terima kasih dok, luar biasa dokternya, terima kasih. Sampai berkali-kali sama terima kasih, saking luar biasanya, ya dah langsung sekarang bawa. Siap, karena kan biar nggak banyak omong, saya kan bisa ngomong sama perawat atau dokter, langsung sampai rumah, langsung ayo dah, ternyata kita harus bawa ke IGD sekarang, ayo, terus langsung dah bawa semuanya, langsung ke IGD, ayo Cah, bawa, malam ya, santai dah dokter, saya nggak tahu dokter siapa namanya, dia lagi santai-santai, pokoknya bukan dokter yang malam Selasa ini yang dokter yang malam Selasa. Oh, sama ya. Cerita sedikit ini. Sama dokternya. Oke, lanjut. Sama dokternya saya masuk kan, ingat saya pasti kalau kita ke rumah sakit itu sebelum kita banyak ngomong disuruh kita pasti berdaftar dulu, biar nggak ditanya, saya daftar saja dulu. Saya diemin jadinya anu abah kemudian mana sampai saya di sana itu sebelum saya daftar sampai gini omongannya dokter itu, siapa yang sakit, mana pasiennya Bu, karena kan ada meja kayak begini, mana pasiennya Bu, oh ini ditunjukin Egi. Saya masuk dulu. Nah, Tata yang pertama kali bantuan. Jadi Tata masuknya itu bawa surat dari dokter Omi itu, dia bilang, Dek, ini kasih dokter jagaan di sana, ngerti kok dia apa yang dia bakalan lakuin. Dia bilang gitu. Akhirnya Tata masuk, karena dia daftar, Pak Egi yang nurunin Habib, Tata, oh ya, Tata langsung masuk nih, biar lama. Tata bawa surat itu, posisi dokter itu, mohon maaf banget, posisi dokter itu mungkin karena kata Pak Bayi udah malam dan capek itu. Ada jam berapa itu? Setengah satu sampai situ. Ya setengah dua, pokoknya sekitar itu udah ya. Tata udah masuk bawa surat itu. Posisi dokter itu, dokter jaga itu dia lagi duduk, kakinya naik satu. Kaki naik satu. Iya, terus Tata kayak, ini siapa ya gitu. Dia enggak yang nanya, ya ada apa enggak, maksudnya menyambut Tata, ya ada apa enggak, dia sambil duduk. Tetap dengan posisi duduknya yang awal, dengan kaki naik atas gitu ya. Pas, tapi kayak gini, pas, kenapa Mbak? Terus dia baru turunin kaki. Oh ini saya bawa surat rujukan dari Risa. Ini dokter yang malam Selasa ya? Iya, dokter itu. Dokter siapa namanya belum ditahu, sampai 2 kali ketemu nggak tahu. Setelah praktek itu baru kita nanya terus. Oh iya lanjut. Akhirnya dia buka kan dulu. Oh, baru dia berdiri terus. Nanya dia. Pak Egi datang bawa Habib. Waktu itu belum pakai kursi roda Habib, langsung berdiri. Dia nunjuk Egi. Kursi roda. Kursi roda ini. Kursi roda yang bikin saya agak. Nah, terus. Posisinya saya pengen peragain lagi. Iya, enggak apa-apa. Yang ini dia nunjuk Pak Egi. Enggak, yang ini. Yo, kenapa balik lagi? Gitu pertanyaan, terus saya langsung Pak Egi, karena yang hari pertama kan ada. Padahal sudah dikasih catatan dari dokter itu. Gitu. Saya jawab dia dokter. Iya, langsung Pak Egi terus. Pak saya bilang, loh ini yang persisnya saya nggak sering lupa kalau saya disakiti hati saya pada persisnya. Gini dia udah keluar di meja itu. Loh ini, kok dia balik lagi? Dia bilang gitu. Kok dia? Woi, bapak saya ini kok dia? Kok balik? Orang belum sembuh kok dia? Sampai saya suruh dia bilang dia tuan guru ini, saya bilang. Kok dia bilang dikira kedebong, saya bilang makanya saya keluar lihat yuk karena kedebong apa aku dia saya begitu mencintainya. Setelah dia bilang kok dia balik lagi tuh, saya timbalin terus yuk dia belum sembuh, nah baru ini dijelaskan terus. Kok kembali, kok mau pulang, kan saya ibu yang suruh pulang, kok mau saya suruh pulang, nah ini terus gimana Kenapa? Berarti setelah merasa sakit hati Dinda Egi keluar atau diam di sana? Saya dorong terus saya keluar. Keluar lagi. Terus dia keluar. Terus saya keluar, langsung saya ngomong. Mungkin didengar atau enggak sama dia, saya bilang sama ponakan saya. Selalu saya bilang tuh, bad situation is good news, saya bilang. Dia enggak peduliin saya. Oke, berarti bad situation is good news ya udah saya bilang. Saya keluar. Saya ngerokok. Terus akhirnya lanjut dengan Ustazah Maria. Ngomong sama Abah dibawa masuk ke tempat tidur. Saya ngobrol gimana, kenapa Bu dibalik? Kenapa balik lagi? Kan bapak saya dia masih lemas.
nggak ada tenaganya. Padahal dia bilang kalau terjadi apa-apa walaupun belum 3 hari harus balik dia bilangnya. Ya, itu yang saya dengar kan. Nah dari suami kemarin kan ada apa langsung sini. Kenapa dia kan dia masih lemes? Kenapa pulang kemarin? Kan disuruh pulang dong kemarin. Kenapa makanya mau pulang? Kan disuruh saya pulang. Masa saya paksa mau diam sementara saya disuruh pulang? Saya aja heran kok bisa disuruh pulang. Ya terus kenapa? Dia bilang. Terus saya bawa dia ke dokter Umi, saya bilang. Makanya itu dikasih. Terus di sana periksa apa? Periksa kencing sama darah. Itu makanya dikasih. Katanya ada virus yang membahayakan dalam tubuh bapak saya yang harus ditangani dan masuk melalui infus. Oh ya dah, cukup dah. Dibuka terus dia. Oh memang ini harus ke dokter spesialis. Oh dia lemes, nggak dikasih makan bapaknya makanya dia lemes. Ih, masa saya nggak kasih makan? Namanya orang sakit, dok. Nggak mungkin dia akan kuat makan. Saya kasih makan itu aja saya paksa. Paling ada 2 sendok masuk. Namanya orang sakit lemes. Masa saya nggak kasih makan bapak saya? Saya bilang gitu. Itu sudah saya jengkel sama dokter itu terus terang aja. Waktu daftar tadi di administrasi pakai ditanya lagi ada BPJS-nya gitu ya? Iya, ada kartu kunjungannya. Kalau kita menyerahkan kartu kunjungan sudah otomatis masuk karena kan kita pasien 5 tahun sudah di sana, langsung keluar karena di online kan, nggak perlu kita bicara udah di sana, udah kita masuk nama kita masuk misal rekam medis sudah. Oh berarti pelayanan yang mohon maaf bisa dikatakan buruk ini bukan karena BPJS dan umum. Bukan berarti karena oknum dokter ini gitu ya. Yang memang dia tidak simpati, tidak familiar. Iya, enggak ada. Misal orang sakit kayak orang-orang bilang kalau kan seperti yang tadi Ustazah Maria katakan padahal sudah ada rekomendasi dari dokter yang hanya terus ditulis kamarnya PPIP, senggigi juga. Tapi tetap diperlakukan kayak gitu ya. Iya, saya juga heran ini kan obatnya sudah jelas, coba dibaca, sudah stop. Saya mau jelaskan, sudah cukup sampai di situ. Oh ya sudah, mungkin dia ngerti karena dia dokter, saya bukan dokter. Saya yang penting bapak saya dilayani dengan baik. Akhirnya masuk. Kembalilah saya ke sana. Kenapa belum ditangani nih? Saya juga enggak tahu, katanya Igi. Dari sampai selesai dia nanya semuanya belum dia apa-apain dari UG di depan dia tidur sampai dipindah ke dalam. Padahal dokter penyakit dalam mengatakan harus segera ditangani. Tapi sampai di OGD tidak segera ditangani. Padahal sudah dibaca pesan dokternya. Saya tanya, "Dok, kenapa?" "Oh, di dalam dia itu di dalam dah di dalam dah urusannya udah selesai, urusan di dia mungkin." Sudah saya enggak nanya sama dia. Saya ke dalam saya nanya, "Kenapa belum ditangani nih? Belum ada dokter yang saya tahu." Dia bilang, "Udah dia." Sengaja saya bolak-balik. Saya mau nanya, kayak saya bilang tadi, saya mau nanya, saya bukan sosok jelap-jelap. Saya kamu benar-benar tanganin, saya itu takut saya, karena orang saja satu-satu aja nunggunya, nggak boleh satu nunggunya, saya jalan aja. Kenapa lamanya? Ayo aja telepon ya, anak telepon siapa yang berani ngomong, kita nanya aja lagi sekali, lagi nanya, "Oh iya sebentar Bu," dia bilang. Lama, saya tidak sabaran, sudah 2 jam dah itu kita nunggu. Saya telepon akhirnya. Ada itu, yang di mana ini? Di rumah mama. Oh bisa ke rumah sakit, sekarang ada apa? Saya bingung saya ini. Sampai detik ini Abah belum ditangani, belum ada tindakan apapun. Langsung ke sini, langsung dah ayah ke sana. Udah kenapa ini? Coba aja tanyain apa yang membuat Abah belum ditangani sampai sekarang. Langsung ayah ke sana. Lama juga nunggu kita. Mungkin sekitar jam berapa dia infus dia tuh? Jam 2:30 baru. 2:30 mungkin itu. Terus sekitar jam 3 dah itu ya. 2:30 dah terus kita. Iya dah. Oh ini dah datang, enggak dia dokter itu sudah perawat. Sudah berkali-kali nanya, akhirnya datang ya. Yang datang ini perawat ya. Perawat laki-laki, ingat saya. Oh ini enggak bisa. Oh ini dah dari kaki akhirnya ya. Oh lagi masang, sulit juga kayak malam Selasa. Ya, tapi cuma 2 kali percobaan terus bisa. 2 kali bisa dia. Tetap di tangan. Ini bisa, ini agak ramah perawatnya. Ramah dia cowok ini. Oh ini harus ke radiologi dibilang ya. Iya. Ya dah jam 3 ke radiologi. Ini harus ke radiologi dulu. Saya ngambil sampel darah juga ini Bu ya, 3. Oh ya. Jadi sebelum radiologi ambil sampel darah 3. Sudah selesai. Setelah ambil sampel darah, pergilah dia dulu. Dan Abah sudah diimpus. Sudah diimpus. Akhirnya enggak terlalu lama datang dia lagi.
kita sekarang ke radiologi karena saya sudah ngantuk. Sana dah ke radiologi, Caca saya tidur dah di tempat tidur di IGD itu. Sampai saya begini, ndak mungkin kita di sini sampai pagi, sampai subuh. Pasti sampai pagi. Orang kamar kita sudah jelas 02 PPI. Terus apa yang buat lama? Saya dalam pikiran saya kalau sudah masuk impus langsung kita pindah ke kamar. Kita istirahat di sana. Ternyata ndak, pergi ke ruang radiologi. Caca yang terus waktu ke radiologi saya ini harus ke radiologi dulu, dia bilang dokter jaganya cowok, ya itu ramah dia kalau dokter jaga cowok itu. Nanti ini harus ke radiologi dulu. Oh, di mana radiologinya? Di lantai 2 katanya. Oh iya, enggak apa-apa dah kalau mau temenin kakeknya katanya. Oh iya. Saya pergi ditemenin Pak Ayan waktu itu. Tapi yang antar Habib tuh perawat cowok. Dan dia yang ramah itu, yang mau jawab pertanyaan kita kalau kita nanya-nanya. Nah, sepanjang jalan tuh ngobrol-ngobrol kan. Emang udah gini ya pelayanannya lama-lama. Tanya Pak Ayan nanya. Iya, emang kita ikutin sesuai prosedur, ini ada harus ini dulu, emang udah langsung nggak bisa langsung itu Pak. Dia bilang, oh gitu. Sebenarnya saya nggak apa-apa nunggu, tapi baik-baik caranya. Dia bilang, Pak Ayan, ya emang dia agak sepet-sepet di bawah nih Pak, ya lelah doang. Dia bilang gitu. So tau kue dah gitu dah. Akhirnya sampai di radiologi. Karena itu posisinya jam 3, Pak Tuhan, jam 3. Nggak ada orang. Terus saya bilang sama perawatnya, Mas, emang ada yang perawatnya? Ada, dia kalau perawatnya dia 24 jam katanya itu. Oh iya kalau gitu udah enak kan. Pas nyampe sana di ruangan itu, jadi di ruangan itu ada MRI, USG, radiologi, pokoknya semua itu jadi satu. Sepi. Mana yang piket ini katanya orang ini. Bentar Mbak ya, bentar Pak ya, dia bilang gitu. Iya, tunggu bentar Beb ya. Iya, kata Beb. Udah. Tok-tok semua diketok pintu itu karena dia nggak ada yang nyawat. Akhirnya Pak Ayan bantuin kan. Tok. Mana nih yang piket gitu kan. Terus kedengeran suara orang nyaut dari dalam. Kenapa? Dia bilang kayak gitu. Mbak, ini mau USG, dia bilang waktu itu. Kata siapa? Kata perawat yang nganter nih. Kata temennya lah dia. Iya, kata perawat. Ada orang nih di dalam ruangan itu bilang, kenapa? Kayak orang baru bangun gitu. Ini ada mau USG 1 aja, dia bilang. Cari yang piket, saya enggak piket, dia bilang. Yang enggak piket tapi dia ada di sana. Iya. Yang enggak piket ada di sana, yang piket enggak ada di sana. Terus dia nanya, "Siapa piket, Mbak?" Yang dia bilang, "Nanda." Saya kirain cewek kan. "Nanda yang piket, cari dia," katanya. "Oh iya, Mbak," katanya. "Pak, tunggu sebentar ya, saya cari yang piket," dia bilang. Kemana?" Dia bilang Pak Ayan. "Sebentar aja Pak, ini mungkin dia di sini deh." Di sini dia bilang, dia bilang ke bawah. Tahu dia turun ke bawah nyari temennya Nanda itu. Lama lah lumayan. Mana dia Pak Ayan, dia balik, saya bilang gitu. Nah, Papa sabar dulu katanya. Satu karena dia mikirin Habib udah capek banget itu kan. Naik dia, cingi-cingi aja dia. "Mana Mbak yang tadi?" Dia bilang, nanya ke kita. "Mbak yang mana?" Saya bilang. "Ntar dulu." Lagi diketok dia. "Mbak, 1 aja Mbak 1 aja apa Mbak?" Dia bilang kayak gitu Pak Tuan. Harus mengemis berarti supaya dilayani. Akhirnya Pak Ayan gedek kan. "Memang aku ngetok nih," katanya. "Nggak usah dah Pak, dia lagi pakai jilbab mungkin Pak." "Ya masih pedam sang." "Nggak, dia lagi pakai jilbab Pak, sabar Pak nggih." Wah. Padahal pasien ini sudah dikasih tahu pasien dengan bakteri membahayakan ya. Terus ini mungkin dia nggak tahu udah ada pasiennya di luar. Sambil baru bangun pakai jilbab. "Angkat saya jak piket tang." "Pak," dia bilang gitu. Ternyata ada pasiennya di luar. "Pak, apa nih? USG apa-apa?" katanya. "Ini radiologi," dia bilang. Wah, tambah. Dia ngomong sama temennya gitu. "Mana makanya Nanda itu?" Nanda, saya juga gedek deh ini sama Nanda itu. "Mana Nanda itu?" Masuk saya bertiga sama Pak Ayan. "Mbak," dia bilang, yang perawat yang cowok itu. "Nggak boleh di dalam ya, nggak boleh dalam, di luar dah tunggu tiang yang temenin Bapak." "Oh ya, lama Mas?" "Nggak, sebentar." "Oh ya." Nunggu kita sampai Ayan, lama kita nunggu. Ada sekitar 10 menit, kurang lah 10 menit. Terus ada suara orang lari, tok. "Mbak, Mas namanya Nanda?" Langsung kita bilang kayak gitu. "Mas namanya Nanda?" "Nggih, tadi ada saya urus di belakang, saya udah pikirin Mbak, tapi ada saya urus di belakang, lama saja jadinya. Ini saya baru datang." Udah buka pintu itu, udah selesai Mas. Dia bilang, "Maaf Mbak ya," dia bilang. Udah tergedek. Soalnya yang Mbak itu juga digedek, ikut tergedek sama Nanda itu. Dah
tunggu. Tapi ditangani sama Mbak Nanda itu. Yang Mbak yang marah itu ya. Nanda itu yang dia ndak piket katanya. Yang dia piket itu dia yang dia kesel karena dibangunin itu. Nanda itu datang pas banget. Habib udah keluar dari ruang radiologi. Mas namanya Nanda ya? Iya Mbak, ada yang saya urus di bawah katanya. Tapi aneh ya, yang piket Nanda laki, yang ndak piket perempuan ada di sana. Terus yang Nanda ini tidak di tempatnya, yang ndak piket ada di tempat piket. Iya, dia lagi tidur gitu. Justru tambah bahaya kalau dua-duanya di tempat itu. Iya sih. Terus akhirnya nanti lah tunggu hasilnya, dia bilang kayak gitu. Oh agak lama dia bilang kayak gitu. Enggak sih Mbak, katanya nanti pokoknya kalau udah ada hasilnya kita yang kasih tahu, dia bilang perawat yang nganter itu. Nanda sama si Nanda yang cowok ini sama Mbak ini udah ngurus radiologinya Habib. Udah akhirnya turun. Mas nanya, abis radiologi masuk kamar enggak? Oh tunggu hasilnya dulu baru bisa masuk kamar. Kenapa kayak gitu? Saya bilang, ya soalnya harus dilihat dulu hasilnya bagaimana baru nanti bisa dipindah ke kamar. Oh iya dah, saya bilang kayak gitu. Ini sekitar jam berapa dah ini? Jam 3 Pak, jam 3. Ya setengah 4 lah selesai radiologi selesai. Akhirnya karena disuruh nunggu, Caca balik, ya disuruh kita nunggu lagi. Oh iya dan apa-apa katanya. Mungkin lagi sebentar keluar hasilnya. Ayan karena dia udah capek, pengen tunggu di luar ya, dia bilang. Oh iya. Akhirnya ketiduran, ya Caca nunggu. Oh ya mungkin ini pas azan subuh, Caca bilang gitu kan. Bunyi alarm Caca. Yo, kalau bunyi alarm nih dia udah jam 4 lebih ini, Caca bilang. 4:45, Caca bilang. Caca lihat, yo beneran 4:45. Usah ntar, Caca bilang. Lagi Caca matiin 4:30 itu Tuan. Ketiduran, Caca berdua sama Bia. Bangun Caca. Yo, ya 5:30 ini. Go dulu sholat, Caca bilang. Go sholat ya. Pas kita lagi sholat, datanglah Pak Ayah ngasih tahu, katanya kamarnya mau pindah ke kamar Habib, dia bilang kayak gitu. Lari ya kita ini dari selesai, ayo kita pindah kamar, lari, urus dulu tanda tangan segala macam, ya bilang. Iya yang kesana kemari, saya nyampe jam 6:30 datang perawat. Ibu, dia bilang jelasin, kita nggak bisa langsung pindah sekarang karena ada beberapa sampel darah yang harus diambil lagi, dia bilang. Oh gitu, katanya. Iya, tapi ini juga belum selesai pemeriksaan. Ya, dan harus USG lagi, dia bilang. Yuh, tadi malam udah USG. Enggak, itu radiologi. Oh iya, dia bilang gitu. Tapi kapan dipindah ke kamarnya? Mungkin sekitar jam 10, dia bilang Pak Chan. Tapi kakek saya dia cuci darah dan hari ini gampang kalau cuci darah, kita ada alatnya. Di sini dia cuci darah di mana? Di UGD katanya. Oh berarti setelah cuci darah dong dia masuk kamar ya? Oh iya, dia bilang. Udah aman, data kan. Ada dia ngomong sama dia lagi, enggak ada ya? Cuma itu aja. Ya. Karena kan dia bilang. Jadi agak takut, namanya kita pasien kita enggak tahu apa-apa. Kalau kita segera pindah bapaknya bukan jauh. Iya. Tempatnya segigi itu jauh, sementara hasilnya belum ada. Nanti ternyata hasilnya itu harus masuk ICU, masuk NICU, dia bilang. Iya, kan takut sih. Itu mati, wah tepleh-pleh. Itu kangen teh wayah ante tepleh. Mati wah. Terus kapan? Biasanya jam 7 cuci darah. Udah harus jam 7 Bu, tunggu aja. Yang penting pagi. Yang penting pagi. Tata bilang, setelah ambil obat, ambil ini 7:30 nanti cuci darah Bu ya. Oh iya, saya bilang. Di sini nanti. Oh iya. Datang sarapan dulu. Sarapan dulu Caca sarapan, saya sarapan sama selesai sarapan. Udah lebih jam 7:30 saya ke sana. Mbak, udah jam 8. Oh iya, ini dah kita mau ke Citra. Di sini tinggal lurus saja. Datang 2 perawat. Mari Bu, kita pindah ke ruang cuci darah. Wah, yuk. Saya langsung masuk ruangan cuci darah di sini. Sudah pasal. Saya bertemu dengan perawat yang bisa cuci darah. Sudah kenal ternyata Bu, sudah kenal sih. Orang kita sudah 5 tahun di sini. Bilang, ternyata masing-masing perawat kenal pasiennya masing-masing, dia bilang. Ya. Di ruang IGD pun yang menangani harus yang bidang cuci darah, karena kalau tidak ahlinya dia masih belajar di sana. Ini tekan ini, dia bilang. Yeah. Oh ya, sabar udah di sini. Nanti selesai di sini kita masuk kamar, saya bilang. Karena kita mulainya pagi sekitar jam 1 sudah masuk kamar. Naca, tunggu dah Habib di sini. Saya pulang mandi bla bla bla, selesai mandi baru saya ke sini. Udah kita pindah kamar. Proses cuci darahnya lancar. Lancar, ada masalah.
Jadinya saya pulang. Nah, terus Caca Caca menunggu karena sampai selesai proses. Caca sendiri awalnya ada berapa jam cuci darah? dalam 4 jam. Dari mulai cuci darah sampai menunggu selesai sudah tidak ada Drama, tidak ada drama segala macam ya. Oke, nunggu akhirnya pas sudah mau selesai cuci darah, pencabutan selang, Tata nanya lagi dong sama sekitar perawat. jam berapa berarti itu? Jam 12. Oh, 12-an. Pokoknya di cuci darahnya selesai jam 12 lebih 18. Saya masih ingat banget itu. Sebelum dia buka selangnya, Tata nanya dulu sama perawatnya. Mas, sama perawat yang biasa melayani Habib cuci darah. Mas Egis, saya bilang. Habis ini ke kamar kan? Saya bilang kayak gitu. Oh, coba tanya sama yang petugas di IGD deh. Gitu. Oh iya, saya ke sana. Mbak, ada mbak dia perawat juga. Mbak, habis ini kakek saya ke kamar kan? Oh, emang udah ada kamarnya? Yuk. Dia disenggigi, Mbak. Dia udah ada kamarnya dari kemarin malam, dia udah ada kamarnya. Tapi saya nggak tahu kenapa dia nggak dimasukin kamar, katanya cuci darah di sini. Oh, siapa namanya? Tuan Guru Mustiadi Abahar. Oh, sebentar saya liatin ya. Mbak, dia udah, iya makanya sebentar saya liatin. Oh ya udah, oh iya dah. Yang pertama bilang nunggu hasil baru masuk kamar. Sekarang yang ini bilang emang sudah ada kamarnya. Dia bilang. Hanya diliatin. Kelihatan enggak sempat lihat nama perawatnya siapa. Masih ingat banget rupanya. Oke udah. Oh, selesaiin dah. Cabut selang segala macam. Udah selesai. Datang dia perawat yang tadi tuh. Mbak, saya bilang. Yang tadi bilang sudah ada kamarnya itu. Yang tadi nanya, udah ada kamarnya, dia bilang. Iya. Mbak, dia bilang, setelah dari ini kita harus USG lagi, dia bilang. Oh, ingat tadi pagi itu kan ada perawat yang datang, dia bilang harus USG lagi. Berarti USG yang tadi itu nih, saya bilang. Oke lah, akhirnya. Oh ya, ayo kita ke UGD yang tempat semula Habib itu. Sampai sana ternyata UGD lagi penuh. UGD lagi penuh hari itu. Banyak orang kecelakaan, pokoknya segala macam. Nggak dapat lah dia tempat Habib. Di mana jadinya ini, Mbak? Saya bilang kayak gitu. Daripada kayak gini ke kamar aja, Mbak. Ih, belum tahu saya, Mbak, saya cuma perawat. Nanti yang ngurus itu yang bagian di depan, dia bilang. Oh, iya dan apa-apa, Mbak, dititip dah dulu di bilik-bilik ini. Jadi satu bilik itu kan satu orang, tapi kan Habib nggak dapat tempat, dititip di bilik orang. Jadinya dia satu bilik berdua deh Habib. Iya. Untungnya kita tuh udah kenal sama pasien itu gitu kan. Jadi oh iya enak dah. Ada sekitar nunggu 10 menit, datang dia perawatnya lagi. Mbak, ayo kita ke atas. USG kan, Mbak? Dia bilang gitu. Iya, USG. Oke. Dan kebetulan Mbak ini walaupun dia agak miss tadi di soal kamar tuh, dia ramah, dia jawab kayak gini-gini. Oh iya, Kak Daniel ayo temenin. Dan itu ada Kak Daniel yang nemenin sama posisinya. Ayo. Terus Habib nanya, Habib dari sebelumnya itu udah nanya. Tapi dalam keadaan dia nggak sadar. Jadi dia cuman bangun tuh pas disuntik sama kalau pas dia haus. Setelah itu dia benar-benar tidur. Tidur karena kecapean, lemes itu. Dia tahu dia dirinya diapain. Pokoknya dia tahunya dirinya dihaus sama dia disuntik gitu. Naik ke lantai 2 yang tempat yang kemarin radiologi. USG itu di depannya radiologi. Sampai sana di bagian depannya itu, depan USG itu ada dah perawat-perawatnya dan ramah dia. Pasien HD, dia bilang langsung. Pasien HD yang mau USG, dia bilang, oh iya Mbak, saya bilang kayak gitu. Oh iya, langsung masuk dah Mbak. Nah kalau yang itu ramah-ramah, dia berempat ngelayanin itu ramah-ramah semua karena dia kayak ibu-ibu juga rupanya, makanya ramah. Pasien HD mau USG, dia bilang, iya Mbak, oh iya langsung diambil alih Habib, dimasukin ke ruang USG. Mbak tunggu di luar ya, dia bilang. Oh iya, enggak apa-apa. Oh, saya bilang sama Kak, seneng kita kalau kayak gini caranya, saya bilang kayak gitu, Tuhan. Udah 5 menit udah selesai. Mbak, setelah USG, keluar Habib dari ruang USG, Tata nanya lagi sama perawat yang tadi tuh, Mbak ke kamar kan habis USG? Tadi Mbak udah nanya ke depan, dia bilang ke tempat perawat jaga dan dokter jaga itu. Belum Mbak, coba tanya dah ke dia, soalnya saya takut nanti bilang udah atau enggak, salah saya nanti. Oh iya, turunin Habib lagi ke bilik yang berdua itu. Kak Daniel tunggu sini, tanya dulu ke sana. Tanya ke sana. Rami lagi hektik kan karena banyak pasien. Si Empe kekotohanin, ternyata dokter yang tadi malam itu dan perawat yang tadi malam itu nggak ada karena udah dia operan jaga. Sepengetahuan Tata, kalau walaupun dia udah operan jaga, dia tahu dong tentang pasien-pasien yang sebelumnya. Nah dia Tata,
Tata belum berani nanya nih karena masih ada terus yang nanya satu pakai jilbab. Kenapa Mbak? Dia bilang. Kapan kakek saya dipindah ke kamar? Oh, nanti dulu ya. Belum dapat kamar. Enggak Mbak, saya udah dapat kamar. Yuk, siapa nih pasiennya? Kata. Lagi dia nanya Pak Tuan. Tuan Guru Mustiadi Abhar. Oh bentar. Siapa yang layan Tuan Guru Mustiadi? Katanya. Oh bentar Mbak. Oh ini ada senggigi katanya. Oh iya, Mbak tunggu sebentar ya katanya. Sampai kapan saya nunggu? Sampai tunggu hasilnya katanya. Hasil USG-nya? Iya. Oke dah. Oke, kita bilang Pak Tuan balik kata. Itu udah jam sebelumnya dia bilang kayak gini, Mbak baru juga selesai cuci darah, dia bilang gitu aja sebelum. Udah tadi saya selesai cuci darah jam 12, ini udah jam 1 Mbak. Oh iya, tunggu hasil USG-nya kalau gitu dia bilang. Oh iya, oke kita bilang balik lagi. Jam 1 terus Kak Daniel entaran dah tinggal kita bilang kayak gitu. Kalau udah pasti ini ya, set. Nunggu tata dari jam 1 Pak Tuan sampai jam 2. Sengaja ada pasien jam 2 biar bener saya nunggunya ini sejam. Ya. Sejam. Ketemu lagi sama perawat yang tadi cewek itu. Mbak, kapan dia keluar hasil USG kakek saya? Oh Pak Mustiadi ya kata. Iya. Biasanya kalau USG itu lama Mbak. Besok dia bisa keluar besok pagi. Yo, Mbak, tadi dia bilang dokter itu kalau datuk saya lagi. Habib saya dipindah kalau hasil USG-nya keluar, masa besok saya masuk kamar? Ntar dulu Mbak ya, dia banyak pasien soalnya. Nggak, maksud saya jelasin saya harus gimana. Tunggu aja sebentar Mbak, ntar dijelasin. Dia bilang, ya Allah bro, ku puji ya, ramah. Saya bilang, oh iya dah, saya bilang gitu kan. Terus karena udah jam 2, kita tinggal sholat, kata Kak Daniel, oh iya dah. Nunggu Tata sekitar 30 menit. Jam ingat 14 lebih 45. Itu punya 45 43 datang Kak Daniel. Gimana Kak Daniel? Katanya harus nunggu hasil USG. Tapi tak ada hasil USG itu kata Mbak itu. Ingat tadi Pak Tuan, pas perjalanan mau turun dari USG ke bawah itu, ada petugas USG-nya bilang, Mbak nanti satu yang naik ambil hasil ya, dia bilang gituin Mbak ini. Oke, dia bilang. Udah sepi Pak Tuan, karena kan dia ngomong sama sesama perawatnya. Terus gini kata Kak Daniel ngide, tunggu dah sini ya kita naik, dia bilang. Naik kemana? Kita yang ambil hasil USG itu, kan dia suruh ambil hasil USG. Oh iya dah, dia bilang. Oh iya dah, dia bilang gitu. Ya dah, sekalian hasil radiologi bilang tadi malam itu. Oh iya, naiklah Kak Daniel Pak Tuan. Kak Daniel itu udah mau mendekati jam 3 Pak Tuan. Dia pun apa kita bilang? Dia bilang mau ambil hasil USG sama radiologi atas nama Tuan Guru Mustiadi Abhar. Oke. Akhirnya dia ke sana, dia cerita ke pas dia nanya, Mbak mau ngambil hasil apa? USG, MRI atau radiologi? Dia bilang USG Tuan Guru Mustiadi Abhar. Oh iya, dari tadi ini jadi hasilnya, dia bilang Pak Tuan. Tapi nggak ada yang naik, dia bilang. Perawat yang dijawab bilang besok keluar hasil USG. Iya, besok dia bilang Pak Tuan. Terus yang dokter jaga itu, kita pindah ke kamar kalau udah keluar hasil USG. Akhirnya keluarlah hasil USG. Akhirnya datang keadaan, dia bilang, yuk, udah dia keluar. Tahu dari tadi dia keluar, masa? Itu setelah Tata ngabarin di grup itu kan Pak Tuan tadi ke sana. Mbak, ini hasil USG. Hasil USG siapa? Yuk, kan tadi Mbak yang bilang kalau keluar hasil USG kakek saya dia pindah ke kamar. Oh, siapa yang pegang Tuan Guru Mustiadi? Allah, saya bilang. Akhirnya Pak Tuan suruh dengerin, Ian Pak Tuan. Dibalikin. Pegang dah dulu Mbak. Belum ada yang nyari. Itu dia bilang Pak Tuan. Dalam hati kayak ya Allah. Terus setelah mohon maaf ini ya, ketika diposting di grup keadaan UGD, nah, kemudian Pak Tuan kan ngirim voice note, tolong dengarkan ini kepada pegawai atau perawat, suster yang ada di sana. Setelah didengarkan dia bilang apa? Kan saya ambil hasil USG, Mas dengerin aja, pian paman saya biar kena, saya bilang gitu. Belum selesai dia dengar Pak Tuan. Bukan masalah, dengar dulu Mas, dengar dulu sampai selesai aja Mas. Mas itu. Iya Ibu, ini bukan masalah administrasi, ini tuh masalah prosedur, proses. Di pihak senggigi itu harus kita telepon, harus ngantri dulu UGD yang kesini. Nggak bisa dia asal UGD-nya kesini. Nggak bisa juga pakai mobil pribadi ke sana, harus dari UGD-nya senggigi. Iya, maksud saya kenapa saya nggak diteleponin?
oh iya sekarang kita teleponin, dia bilang Pak Tuan, padahal kita dapat kamar dari malam. Ya Allah. Akhirnya bener diteleponin. Belum, berapa lama tuh saya nunggu, nggak bisa saya kasih tahu yang cewek itu, terus yang cewek itu coba Mbak ini, dia bilang gituin temannya. Mbak katanya, sabar Dadu, bukan masalah sabar Mbak, saya dari tadi selesai cuci darah dari jam 12, sekarang udah jam 3. Iya tapi nggak bisa, kita suruh cepet ambulannya. Ya Allah, tuh saya harus gimana? Tunggu, udah sabar Mbak, sekarang saya teleponin. Ya udah, saya bilang, ya udah, saya bilang nih. Balik ke tempat itu, Kak Daniel, kita nangis dah yuk, tak bilang kayak gitu Pak, kita nangis dah yuk, nggak ada yang mau ngerungok kita ini, kita nangis dah yuk. Jangan nangis Cah, datang si Jantar katanya. Iya dah, itu udah jam 3 Pak Tuan, lagi sejam kita nunggu nih Kak Daniel, beneran kita nangis, saya bilang. Datang terus perawat cowok dan Guru Mustiadi, ya dari perawat, enggak saya mau ambil darah, dia bilang lagi. Udah diambil darah tadi. Oh udah, dari mana? Dari kaki. Oh iya, tinggal nunggu ke kamar ya, dia bilang. Iya. Oh iya katanya. Ya Allah, ini kalau udah sampai azan asar nggak ada datang perawat tuh, saya nangis beneran. Permisi, dia bilang terus. Kami dari Senggigi, dia bilang. Alhamdulillah Mas, tahu dari kemarin saya nunggu di sini. Ya maaf Mbak, soalnya dia apa, dia bilang dia rame ya, soalnya ada rame pasien, jadi kita harus nunggu dulu pasien keluar baru kita masukin pasien ini, dia nunggu pasien keluar yang di situ, sedangkan padahal dokter Omi bilang tuh dia kosong kamarnya, dia bilang ya ada kosong kamarnya. Dia bilang iya dah Mas, ayo cepetan kakek saya dia lelah di sini. Oh iya katanya. Abeb itu Pak Tuan kalau ditanya bisa atau enggak, selalu dia jawab bisa. Abeb tuh dalam keadaan lemas, dia enggak sadar diri, dibawain kan kasur yang buat ke UGD ambulan tuh. Pertanyaannya nih nyeselin banget, Pak bisa pindah sendiri? Itu dia bilang Pak Tuan. Oh pasien Abah itu Abib disuruh pindah dari kasur tempat, UGD ke kasur yang mau dibawa ke ambulan. Bisa pindah sendiri? Abib terus bangunin diri, bisa, dia bilang Pak Tuan. Gini katanya Kak Daniel, Mas kakek saya kalau ditanya sembuh atau enggak sembuh, dia bilang soalnya mau pulang. Oh gitu, gimana jadinya? Kak Daniel endong lah dia. Kuat Mas gendong kakeknya, dia bilang. Allahu Akbar, dia petugas loh Pak Tuan. Langsung Kak Daniel yang naik ngendong Abib dipindahin ke itu. Nah terus kan di situ kita pakai bantal sendiri. Satu udah bawa barang banyak nih Pak Tuan. Dia berdua yang dorong Abib satu, terus dia yang nanya Abib tuh. Satu udah bawa barang kiri kanan, lain tasnya, lain makanan, bawa gini, ternyata benar-benar ngeselinnya. Mbak bawa ini apa? Ini bawa hasilnya. Nggak lihat tangan saya ini penuh. Oh iya Mbak, maaf, dia bilang. Oh, gini Kak Daniel aja, sabar. Katanya, iya. Ayo ngomong. Mbak, tanda tangan dulu ini yang bertanggung jawab atas pasiennya. Oh iya, saya ada bertanggung jawab. Anaknya, enggak, cucunya. Oh, berapa umurnya? 23. Oh iya, bisa, dia bilang kayak gitu. Nah, tanda tangan, hanya masuk ke ambulan. Saya kirain langsung gupan Pak Tuan. Diemin kita sana 10 menit nunggu. Diam lagi di dalam ambulan. Kak Daniel, kenapa kita enggak jalan? Sabar, Ca. Sopirnya tapi udah ada. Tadi ada sopirnya, tapi pas saya naik itu enggak ada, cuma Caca, Abib dan Kak Daniel. Katanya. Nah, terus datang perawat yang tadi dorong Abib tuh, yang bukan yang nanya itu. Mas, apa yang ditunggu? Bentar, Mbak. Rekam medisnya belum selesai ditulis, dia bilang Pak Tuan. Ya Allah, dari tadi. Sabar, dia bilang. Lagi 30 menit nih enggak ada, karena kita ngamuk dah di sini. Dah 10 menit berlalu yang Tata bilang di grup itu. Akhirnya, Mbak kita jalan sekarang ya. Wah 10 menit, wah bangka leku. Akhirnya jalan sekarang. Udah dinaik supirnya, enggak tahu apa Tata yang diambil. Apa dia bilang ngomong, turun deh lagi supirnya itu, perawatnya masih, apa lagi dia nih supirnya. Ya Allah, turun dia lagi ngambil apa mungkin tanda tahu. Akhirnya ada lari, kita jalan sekarang Mbak ya. Ya, udah. Akhirnya selesailah drama itu. Terus setelah itu masuk Abib kamar segala macam ini. Besoknya ketemu sama dokter Omi. Besoknya itu berarti hari Kamis. Tuan Guru katanya, ternyata hari ini kita ketemu katanya. Iya Dok, saya bilang gitu. Soalnya banyak drama kemarin di UGD. Padahal udah saya kasih surat itu ya, dia bilang gitu. Iya Dok. Sebenarnya kemarin saya kesini jam 1.
Saya kira Tuan Guru sudah di sini, ternyata masih di UGD deh, dia bilang gitu. 15 jam saya di sana, Dok. Astaga, saya itu kirain udah di sini karena saya mikirnya setelah cuci darah langsung kita masukin antibiotiknya segala macamnya. Berdrama dulu saya, Dok, saya bilang gitu. Oke dah, yang penting hari ini sampai seterusnya saya akan masukin obatnya. Dia bilang, oh iya, Dok, enak udah saya kalau udah di sini, Dok, selesai drama hidup saya, saya bilang kayak gitu. Oh iya dah, ya dah, sehat-sehat dah kalau itu Tuan Guru ya. Dia bilang, udah selesai, sudah drama itu. Besoknya keluar hasil lab yang semua itu dan emang positif, banyak bakteri dan kuman di sel darah putihnya AB. Dan itu sangat urgent sekali. Itu udah sangat parah sih, fatal. Kan ada ungkapan mengatakan orang miskin dilarang sakit. Kan ada ungkapan orang miskin dilarang sakit karena kalau miskin nanti tidak dilayani dengan baik. Lalu muncul ada istilah BPJS. Ya, Bu, Pak, jangan sakit. Karena pasien BPJS tidak akan dilayani dengan baik. Nah, sekarang ini yang sakit ini Tuan Guru. Bisa dikatakan dia tokoh di Kota Mataram, punya pesantren besar, dan rekom dari dokternya yang dia pesen kamar itu PPIP. Tetap juga tidak dilayani dengan baik. Artinya kita mampu pun tetap tidak akan dilayani dengan baik, kan? Nah, tapi dari kejadian tadi awal diceritakan, dua orang satpam melayani dengan baik karena dia kenal katanya Tuan Guru. Begitu sampai di dalam tidak ada kenal Tuan Guru ini, akhirnya diperlakukan tidak baik. Walaupun ada pasien PPIP, karena saya tidak kenal Anda, tetap saja diperlakukan tidak baik. Sehingga benar mungkin celetukan Adinda Egi di TikToknya mengatakan, kaya saja tidak cukup dilayani dengan baik. Anda juga harus punya posisi. Anda juga harus kenal. Berarti betapa menderitanya orang udah miskin, nggak dikenal, lalu tidak punya posisi. Makanya kalau BPJS yang gratis tidak berbayar, tidak akan dia cepat-cepat masuk kamar. Karena saya pernah mengantar juga, karena BPJS misalnya, oh ibu harus masuk hari ini kamar misalnya. Kalau pasien BPJS itu, misal dia sekarang pagi daftar mau masuk kamar, tidak akan dia dapat sore harinya, paling cepat besok sore. Walaupun parah. Walaupun setahu saya, karena saya ada juga temen cuci darah juga di sana, ibu-ibu udah 11 tahun cuci darah di sana pun dia sudah 2 malam dia nginep di IGD. Nah saya tahu malam keberapa dia masuk kamar atau mungkin dia langsung pulang. Masuk yang lahat mungkin. Nah itu juga kelihatan bedanya kan Habib di satu bilik tuh berdua dan sama-sama pasien cuci darah. Habib setelah cuci darah langsung di USG kan, pas banget ada dengar suaminya, nah jadi yang cuci darah itu istrinya dijaga sama suaminya, suaminya nanya, istrinya nanya, piran kule lah, dia bilang, kan aku ketuanin dulu perawat, tanya dia, Mbak tadi dibilang sama dokternya saya harus USG, istri saya, oh ya udah nutup USG-nya, besok bapak USG jadwalnya jam 9, sedangkan Habib dapat dia USG tapi yang sebelahnya enggak tahu itu dia kenapa jadi dia malu. Tadi dia nanya si Janing baru dia bilang tapi enggak sama saya bilang tiang USG, jadinya saya bilang oh tiang mau 6 jemaah, dia bilang enggak, saya bilang gitu enggak, dia dapat USG hari itu harus dia nginep semalam lagi untuk besok pagi USG. Habis dapat dia udah nutup, dia bilang malah tadi atas mungkin kami. SOP yang enggak jelas SOP-nya aduh kalau saya Allah tidak paham SOP ya, atau SOP-nya yang tidak dijalankan dengan benar kan tidak tahu juga kita. Ya kalau kita menduga-duga banyak sih yang bisa kita duga kan, mungkin karakternya seperti itu, tabiat seperti itu, dia tidak punya rasa empati, ngelihat orang sakit ya di mana-mana. Jangankan kita tugas kita melayani Pak ya, kita ini sesama orang, sesama manusia saja lagi itu. Ketika kita lihat ada orang sakit minta bantuan ke kita, kan ada rasa empati, ada rasa ingin membantu dia gitu. Bangga rasanya saya bisa bantu orang ini gitu. Apalagi memang tugas kita melayani orang seperti itu. Sehingga bukannya petugas ini yang harus memahami kita, tetapi kita yang dipaksa harus memahami petugas. Ketika dia sinis, kita harus pahami, oh mungkin dia capek. Ketika kita yang sinis, kita itu tidak sabar namanya.
Ketika dia gagal, maka dia bilang sama kita, oh itu takdir. Ketika kita tidak mampu membayar, enggak, itu takdir kan, tak jadi orang miskin. Jadi posisinya ya memang yang itu kan bagian dari proses pemaaf supaya kita tidak ikut sakit. Iya. Kalau kita marah kan kita yang ikut sakit jadinya. Tambah lagi. Oke, ada yang disampaikan. Ada, tadi saya kutip sedikit Kak Tuan. Tadi saya bilang padahal ini Tuan Guru ini gini. Karena saya pernah ngobrol dengan Kanda Muzayen. Saya curhat, wih padahal nih ya Tuan Guru ngajar ngaji. Ya Allah, ajar ngaji, orang dokter tuh mikir tak mau pergi ngaji. Dia sakit mau Tuan Guru, mau apa? Saya enggak ngaji situ yang masuk sini. Bukan saya pengen masuk pondok situ. Saya enggak pengen masuk saya enggak pengen ngaji. Saya itu kalau mati masuk kubur, bukan masuk pondok situ. Kata dokter tuh berpikir seperti itu. Oh ya juga, iyalah mau Tuan Guru, Tuan Giri, kecuali NTB 1 sakit Tuan Guru. Atau pejabat lah gitu ya. Intinya NTB 1 kalau pejabat betul. Pejabat yang mampu menggeser direktur gitu ya. Yang ada power untuk itu doang kali nonton di dokter Bek bersalin nih tetes ya lah gara-gara itu ada dokter Bek bersalin, nah baru dia luas. Kalau nggak ada Tuan Guru, Tuan Giri, nah laun masalah akhirat pahala dia bilang. Ada yang lain ada yang menyampaikan? Tidak ada. Terima kasih atas kehadirannya, walaupun saya juga bagian dari drama ini gitu ya. Saya bagian dari drama ini dan kita sengaja menghadirkan semua yang terlibat ini supaya apa yang menjadi celutukan Dinda Egi di TikTok itu bukan subjektivitasnya, tetapi memang seperti itulah kejadian. Dan dia menyampaikan seperti itu di TikTok dan kita membicarakan ini di podcast bukan tujuan kita untuk mau menyampaikan atau supaya orang tahu buruknya pelayanan di rumah sakit ini, tidak. Tetapi kita ingin supaya orang yang benar-benar tidak mampu tidak mengalami hal seperti ini. Iyalah Tuan Guru Mustiadi Abahar, Anda pelakon seperti ini, dia punya pilihan untuk meninggalkan rumah sakit ini. Udah, rumah sakit ini diburuk, kita pergi saja ke rumah sakit yang lebih baik. Udah, rumah sakit ini pelayanannya tidak baik, kita pergi saja ke Surabaya. Tuan Guru Mustiadi mohon maaf mampu melakukan itu. Tetapi yang kami nanti sayangkan ketika orang yang tidak mampu, ketika orang yang tidak punya pilihan kecuali di rumah sakit provinsi, dia harus menerima takdirnya. Kamu apa-apakan saya, iya sudah, yang penting saya ditangani. Itulah yang ingin kita sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallah yakum ila sabilil falah wal muwaffiq aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.